Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis proses pembentukan bayangan pada teropong bintang dan bumi. Perkenalkan, nama saya Lelina Endah Prastiwi, absen 15. Malika Dwi Amalia Safitra absen 16. Saya Naraswari Maya Darta absen 26. Saya Nova Fitria Puspasari absen 28. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami dapatkan adalah: yang pertama, apa perbedaan teropong bintang dan teropong bumi? Kedua, bagaimana proses pembentukan bayangan pada kedua teropong tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana sifat bayangan dari masing-masing kedua teropong tersebut? Lalu hipotesis. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat pada benda dari jarak jauh agar menjadi tampak lebih dekat dan jelas. Pada teropong bintang terdapat dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Sedangkan pada teropong bumi terdapat tiga lensa, antara lain lensa objektif, okuler, dan lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa pembalik. D. Analisis data. Berikut desain grafis teropong bumi dan teropong bintang. Sifat bayangan teropong bumi. Sifat bayangannya adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Lensa cembung dalam teropong bumi adalah lensa yang terletak di antara lensa objektif dan okuler serta digunakan sebagai pembalik. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Teropong bintang. Pengamatan dengan teropong bintang dilakukan dengan mata tidak berakomodasi. Bayangan yang dibentuk yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Syarat kombinasi lensa teropong bumi terdiri dari tiga lensa cembung, yaitu lensa okuler, maya, terbalik, diperbesar. Lensa pembalik, nyata, terbalik, sama besar. Lensa objektif, nyata, terbalik, diperbesar. Teropong bintang terdiri dari dua lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler yaitu maya, terbalik, dan diperbesar, sedangkan sifat lensa objektif yaitu nyata, diperbalik, dan diperbesar. Jika tiga lensa digabungkan, maka teropong bumi bersifat semu tegar besar. Jika dua lensa digabung, maka teropong bintang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Jenis pengamatan. Yang pertama ada teropong bintang. Pengamatan pada teropong bintang dilakukan oleh mata yang tidak berakomodasi maksimum. Hal ini dikarenakan objek yang berada di tak hingga. Yang kedua, jenis pengamatan teropong bumi. Teropong bumi berfungsi untuk benda atau objek yang berada di permukaan bumi. Teropong bumi ini dilengkapi sebuah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa pembalik. Lensa pembalik ini dipasang di antara lensa objektif dan lensa okuler. Adanya lensa pembalik pada teropong bumi berfungsi membuat bayangan menjadi tegak. Bayangan yang terbentuk oleh lensa pembalik berada di antara titik fokus lensa okuler. Selain itu, bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi terlihat jelas, dekat, dan tidak terbalik. Untuk pembesaran bayangan pada teropong bumi, mata berakomodasi maksimum seperti yang tertera pada gambar, dan untuk mata tak berakomodasi seperti yang tertera pada gambar. Berikut untuk panjang teropong bumi untuk pengamatan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Berikut adalah perbesaran bayangan benda teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Berikut untuk panjang teropong bintang pada pengamatan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Selanjutnya, benda yang diamati dengan teropong bumi dan bintang terletak pada jarak tak hingga sehingga nilai SOB sama dengan tak hingga. Nilai jarak benda yang tak berhingga akan membuat persamaan jarak bayangan yang dihasilkan sama dengan panjang fokus SOB aksen sama dengan FOB. Dengan kata lain, bayangan oleh lensa objektif terletak di titik fokus lensa objektif bagian belakang dan memenuhi persamaan FOB sama dengan SOB aksen. Untuk pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan benda oleh lensa okuler terletak di titik dekat mata, maka SOK aksen sama dengan negatif SN. Sehingga lensa okuler berlaku persamaan seperti berikut. Untuk pertanyaan A, jelaskan prinsip kerja teropong binokuler, panggung, dan periskop. Untuk teropong binokuler, satu buah teropong prisma
atau yang biasa disebut binokuler, terdiri dari dua buah lensa objektif, dua pasang prisma, dan dua lensa okuler. Sinar masuk melalui lensa objektif, kemudian mengalami pemantulan pada sebuah prisma. Sinar yang mengenai sisi prisma lain sehingga mengalami pemantulan sempurna, yang kemudian menuju lensa okuler yang diteruskan ke mata. Sepasang prisma digunakan untuk membalik bayangan dengan pemantulan sempurna, sehingga bayangan akhir yang dibentuk oleh okuler terlihat mata adalah tegak terhadap benda semula. Kesan bayangan yang diperoleh sebagai bayangan 3 dimensi atau stereokopis. Selanjutnya ada teropong panggung. Prinsip kerja teropong panggung adalah sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler, dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Dan terakhir ada periskop. Sebuah periskop bekerja berdasarkan prinsip refleksi cahaya dengan menggunakan dua cermin datar untuk memantulkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Periskop menggunakan dua cermin datar pada sudut 45 derajat untuk mengarahkan cahaya ke arah yang diinginkan pengamat. Cahaya yang diterima cermin pertama kemudian memantul dari cermin pertama ke cermin kedua. Dengan menggunakan dua cermin tersebut akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya, sama besar, dan tegak lurus. Apa yang dimaksud teropong pantul? Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya objek oleh sebuah cermin cekung atau lebih tergantung model atau desain yang berfungsi sama dengan lensa objektif. Teropong ini tersusun atas cermin cekung, cermin datar, dan lensa objektif. Teropong pantul memanfaatkan pantulan cahaya menggunakan cermin datar ataupun cermin cekung. C. Prinsip kerja teropong luar angkasa, Hubble atau James Webb. Pertama-tama, Hubble menangkap gambar. Setelah diterima oleh teleskop, gambar tersebut akan diubah menjadi kode digital dan diradiasikan ke bumi dengan menggunakan antena yang memiliki kemampuan mengirimkan data 1 juta bit per detik. Setelah kode digital diterima oleh stasiun di bumi, kode itu akan diubah menjadi foto dan spektrograf, atau sebuah instrumen yang digunakan untuk mencatat spektrum astronomikal. Teleskop ini dapat berjalan 5 mil per detik. Hubble dapat berkeliling lebih dari 150 juta mil per tahun, kurang lebih 241 juta kilometer. Kesimpulannya, perbedaan teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang atau biasa juga disebut teropong astronomi merupakan teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda atau objek-objek langit. Teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Sedangkan teropong bumi yang biasa juga disebut dengan teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Sifat bayangan teropong bumi yaitu nyata, diperkecil, dan terbalik. Sifat bayangan teropong bintang nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembentukan bayangan pada teropong bumi yaitu teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Pembentukan bayangan pada teropong bintang yaitu lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jatuh, dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.